Review novel Patah Hati Terindah karya Aguk Irawan MN. Tokoh utama di novel ini bernama Hamdan. Bisa dibilang ia adalah anak laki-laki yang tak diharapkan, karena orang tuanya berharap ia lahir perempuan. Sejak kecil Hamdan merasa berbeda dari kakaknya yang pintar, hingga ia hidup dalam sunyi, tumbuh nakal, liar, dan tak taat aturan. Novel ini berkisah tentang perjuangan seorang anak manusia untuk memahami suatu perasaan yang tulus, mulia, dan suci, yang percaya bahwa cinta berasal darinya dan merasakan cinta sama dengan merasakan kehadirannya. Ini adalah salah satu novel yang memiliki banyak pesan moral. Selain itu narasinya juga bagus banget. Sebagai pembaca, seolah gue ikut merasakan apa yang Hamdan rasakan. Padahal kehidupan Hamdan ini sama sekali gak relate sama kehidupan gue. Tapi penulisnya berhasil bikin gue ngebayangin kalau gue jadi Hamdan tuh gimana, sesedih apa gue kalau jadi dia. Menurut gue novel ini worth it banget untuk dibeli dan dibaca, karena harganya juga cuma 10 ribuan aja. Kalau mau beli langsung aja klik link yang ada di bio nomor 153. Dari kemarin banyak banget nih yang kasih gue rekomendasi, Kak baca novel ini, Kak baca novel itu. Gue sampai bingung sendiri karena banyak banget yang kasih rekomendasi. Sebenarnya gue pengen beli semuanya, tapi kan kalau gue beli semuanya agak boncos juga ya. Jadi mending gini aja, di video ini kalian kasih rekomendasi satu judul novel, nanti yang komentarnya dapat like paling banyak, itu yang akan gue beli novelnya. Jadi yang mau kasih rekomendasi langsung aja komen ya, thank you. Gue punya beberapa buku terbitan Best Media, tapi yang jadi favorit gue sih dua ini, The Coldest Boyfriend dan If I Can't. Ini buku pertamanya dan ini buku keduanya. Tokoh utama di novel ini bernama Sena dan Kena. Sena digambarkan sebagai cowok paling dingin di sekolah, dan Kena digambarkan sebagai gadis yang menghangatkan karena keramahannya. Sikap mereka bertolak belakang, namun Kena ternyata jatuh hati pada Sena. Kena terus berjuang meluluhkan hati Sena dari sikap dinginnya. Buku keduanya ini kelanjutan dari kisah mereka setelah mereka menikah. Pernikahan bukanlah akhir dari segalanya. Pernikahan justru menjadi awal kisah untuk menguji siapa yang mampu bertahan. Menurut gue jalan cerita kedua novel ini cukup menarik, walaupun gue kurang suka sama narasinya. Dan buku keduanya ini berhasil bikin gue nangis. Nah, novel-novel terbitan Best Media ini lagi ada promo, termasuk kedua buku ini. Promonya itu pilih 4, bayar 80 ribu. Jadi satu bukunya ini cuma 20 ribuan aja. Kalau kalian mau beli langsung aja klik link nomor 154. Gue beli novel High School Series lagi nih. Kalau kalian mau tahu judul apa yang gue beli, yuk temenin gue buka paketnya. Gue tuh sempet galau mau beli novel HSS yang mana lagi, karena semuanya bikin gue penasaran. Tapi akhirnya gue pilih novel Raya karya Inge Syafa. Gue pilih novel ini karena lucu aja gitu lihat covernya, si tokoh utamanya kayak lagi marahan gitu. Sekarang gue mau buka sampul plastiknya dulu. Nah ini dia cover bukunya setelah gue buka sampul plastiknya. Sekarang kita intip identitas bukunya. Buku ini terbit pada tahun 2019, diterbitkan oleh penerbit Bentang Belia, terdapat 266 halaman. Sekarang kita cari pembatas bukunya. Nah ini dia pembatas bukunya, sama kayak covernya. Selain beli novel, gue juga beli buku cerita anak buat ponakan gue. Dia tuh lagi sering banget nonton Rainbow Ruby, terus dia juga suka baca buku, makanya gue beliin buku cerita Rainbow Ruby volume ke-1 dan keduanya. Nah, kalau kalian lagi cari novel, buku cerita, komik, dan lain sebagainya, langsung aja klik link yang ada di bio gue nomor 157. Di sana pilihan bukunya banyak banget, terus banyak yang lagi promo juga, dan yang paling gue suka sih pengirimannya cepet banget. Ini gue pesen tanggal 7, terus tanggal 8 tuh udah nyampe ke rumah gue. Review novel Senandika Prisma karya Aditya Yudis. Prisma adalah gadis manis yang tinggal di perumahan Blue Valley, rumah nomor 6. Konon katanya, rumah nomor 6 ini menyimpan kutukan. Sebulan sebelum Prisma menikah dengan Ian, Rory yang merupakan calon anak tiri Prisma menghilang secara tiba-tiba. Pernikahan yang sudah direncanakan terpaksa ditunda. Prisma bertahan di ambang kehancuran. Dia menanggung semua luka untuk menemukan kembali yang telah hilang. Menurut gue jalan cerita novel ini menarik dan bikin penasaran, terutama kasus penculikan Rory. Gue penasaran banget sama siapa penculiknya. Selain itu, gue juga lumayan suka sama narasinya. Namun sayangnya di sini banyak tokoh yang gak penting, tiba-tiba muncul terus hilang begitu aja. Dan gue pribadi kurang puas sama endingnya, karena banyak pertanyaan yang belum kejawab.
By the way, ini tuh novel Blue Valley series, harganya cuma 15.000. Sebelumnya gue udah baca Melancholia Nina dan Elegi Rinaldo. Gue suka banget sama kedua novel ini, terutama sama si Melancholia Nina. Salah nih, Melancholia Nina. Kalau kalian mau beli, langsung aja klik link yang ada di bio nomor 162. Review novel A Thousand Stars for Nathan, karya Restiwi Palestina. Alvin dan Alvan adalah saudara kembar, namun mereka memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Alvan digambarkan sebagai cowok rajin yang selalu mendapatkan pujian dan tingkah laku manis dari orang sekitar. Sedangkan Alvin digambarkan sebagai cowok berandalan yang selalu dibanding-bandingkan dengan Alvan. Di sekolah mereka ada tokoh bernama Fanny, seorang gadis tunanetra yang mencari keberadaan Nathan. Nathan adalah seorang pianis yang hadir dan menghilang begitu saja dari kehidupan Fanny. Menurut gue pribadi, jalan cerita novel ini sebenarnya menarik dan lumayan bikin penasaran. Tapi sayangnya gue kurang suka sama penulisannya, karena banyak kalimat yang menurut gue kurang penting, jadi bikin novel ini sedikit membosankan. Kalau dari fisik bukunya, gue suka banget sama covernya. Kalau kalian mau beli novel ini, langsung aja klik link yang ada di bio nomor 158. Novelnya lagi promo, 100.000 dapat 4. 3 novel terbitan Coconut Books yang paling gue suka. Yang pertama adalah Kembar Gaib, bercerita tentang sepasang suami istri bernama Mira dan Sutrisno yang sudah menikah selama 3 tahun namun belum mendapatkan keturunan. Hingga suatu hari Ibu Sutrisno meminta bantuan jin agar Mira segera hamil. Tak lama setelah itu Mira pun hamil dan melahirkan anak kembar yang diberi nama Dana dan Dini. Hingga tepat di hari ulang tahun si kembar yang ketujuh, mulai terjadi hal-hal di luar nalar manusia. Menurut gue jalan ceritanya bikin penasaran dan ada beberapa halaman yang bikin tegang juga. Terus novel kedua yang paling gue suka adalah Air Mandi Mayat. Tokoh utama di novel ini bernama Wijo, seorang anak desa yang merantau ke Jakarta. Berkat kerja kerasnya, Wijo berhasil sukses di usia muda. Ia pun berhasil menikahi gadis pujaannya yang bernama Karina. Kemudian Karina ini mengalami sakit yang misterius. Ternyata ada hantu yang meneror keluarga Wijo. Hantu tersebut berasal dari masa lalu Karina yang kelam. Menurut gue novel ini juga sama, menarik dan bikin penasaran. Dan novel ketiga yang paling gue suka adalah I Love You. Di novel ini ada 4 tokoh utama yaitu Iris, Ari, Ira, dan Alden. Ira dan Iris ini awalnya bersahabat, namun mereka jadi bermusuhan karena Ira merasa iri pada Iris. Ira menyukai Alden, namun ternyata Alden dan Ari sama-sama menyukai Iris. Gue suka sama 4 karakter tokoh utamanya karena mereka mempunyai sisi baik dan sisi buruknya masing-masing. Jalan ceritanya juga menarik dan bikin penasaran. Kalau kalian mau beli ketiga novel ini, langsung aja klik link nomor 159 sampai 161. Harganya mulai dari 25 ribuan aja. Di video sebelumnya gue tuh minta rekomendasi novel, dan ternyata rekomendasi novel dari kalian tuh banyak banget yang menarik. Gue cari sinopsis serta resensinya satu persatu, dan akhirnya gue memilih untuk beli novel ini. Kalau kalian mau tahu novel apa yang gue beli, yuk temenin gue buka paketnya. Itu gue beli di Gramedia Bandung. Ini kemarin sih sisa 1 ya stoknya. Nggak tahu deh ini bakal restock lagi atau enggak. Ini dia novel yang gue beli, judulnya Serangkai, karya Valerie Patkar. Sekarang gue mau buka sampul plastiknya dulu. Menurut gue sinopsis novel ini menarik, terus covernya juga lumayan cakep. Dan yang bikin gue mantep untuk beli novel ini sih resensinya ya. Banyak banget yang bilang kalau novel ini tuh bagus. Sekarang gue mau intip isinya dulu. Nah, ini kita dapet pembatas. Terus ini dapat apa nih? Ini apa ya? Nah, ini gue nggak tahu namanya apa, tapi kayaknya kita disuruh buat prakarya bikin MP3 kayak gini. Nah, ini lagu yang lagi didengerinnya tuh Kasih Tak Sampai. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita kan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Mohon maaf ya kalau kalian keganggu sama suara gue tadi. Malum aja gue ini bukan penyanyi, jadi suaranya ala kadarnya. Sekarang mending kita intip aja identitas bukunya. Jadi novel ini terbit pada tahun 2021, diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Harga normal novelnya ini 104.000, tapi kemarin gue beli tuh lagi diskon jadi 79 ribuan. Nanti gue akan kasih rekomendasi di toko bukunya. Kalau kalian mau beli, langsung aja klik linknya di bio gue nomor 163.